Oke, aku barusan bikin pin komen karena biar orang yang masuk ke live-nya tuh nggak bingung ini bahas apa. So, aku berniat untuk melanjutkan cerita yang tadi karena memang cukup intens yang harus yang belum diceritain, dan kejadiannya tuh semakin bertambah gitu. Jadi ya udah, sekalian aku ceritain semuanya aja karena adekku juga udah ngasih tahu kalau kalian baru lihat story-nya. Jadi kan nanti di save, ya nanti aku save. Ini mau nunggu yang lain aja atau gimana, biar maksudnya aku nggak cerita berkali-kali gitu, biar berkumpul dulu terus habis itu reveal semuanya, ceritain semuanya, biar nggak cerita berkali-kali gitu. Mbak buat YouTube pengen sih, cuman kalau sekarang emang pure mau share dulu, belum ada sangkut pautnya dan belum dibisniskan, belum ada sangkut pautnya sama konten, karena memang ini pure aku butuh cerita untuk mencari bantuan sebanyak-banyaknya yang aku bisa dapat dari live ini gitu. Oke. Mungkin aku nunggu sampai 300-an kali ya, biar pada ngumpul terus kita nggak berkali-kali cerita. Kak review Binomo. Mungkin aku mau rangkum cerita yang part 1 ya. Part 1 itu ceritanya singkatnya langsung aja. Ada teman aku namanya Hasan, nginep di rumah di kamar pertama, dan dia nggak tenang, akhirnya tidur di ruang tamu karena ngedengar suara cewek. Dek, tolong dong, Gojek kakak. Aduh. Iya mbak, di sini. Tipnya ada nggak? 10 yuk. Ininya, jadi kantongnya. Oh iya, bentar ya. Mbak, bentar mbak. Tipnya udah 300-an, ayo. Nah, ini mau langsung ke lanjut part 2 atau mau aku rangkum di part 1 dulu? Yang di part 1 kayak gimana? Mana ya? Kenapa ngetek Ebel Cobra? Hey, Dompet ayo mana ya? Aduh. sambil lanjut ya, di part 1 dulu. Ayuda on frame dong, dia lagi ngurusin Gojek. Mbak nih ya tipnya. So, teman aku yang namanya Hasan gak bisa tidur di kamar 1, akhirnya dia tidur di ruang tengah, di ruang TV. Karena sekarang nggak menyediakan plastik. Oke deh. Mbak kirim mbak. Terus karena dia ngedengar suara cewek, dan besokannya teman aku Rizka juga nginep di kamar yang sama, dan dia nggak tenang juga karena ngerasa diliatin. Sampai akhirnya pas Rizka tidur di kamar pertama itu sebenarnya terpaksa, karena kamar Ayunda ini, kamar dia itu lagi dalam keadaan bau bangke. Belum tahu bau bangkenya kenapa. Belum terkuak gitu, ceritanya tuh belum terkuak. So, terpaksa dia tidur di kamar pertama di tempat Hasan tidur, dan dia juga nggak tenang tidurnya, padahal posisinya si Rizka belum tahu soal ceritanya si Hasan gitu. So, aku lanjut di part kedua. Pada malam Muslim keluar kodamnya, dan malam itu dia datang di kamar nomor 2 di tempat bau bangke. Kita fokus ke kamar nomor 2, di kamar bau bangke. Di kamar bau bangke itu kodamnya Muslim keluar, dan katanya Muslim itu kayaknya berantem. Sekali lagi ya, tanda kutip berantem. Berantemnya kayak gimana aku juga nggak ngerti guys, karena
terkuak atau ketahuan dia berantem itu juga setelah kita ketemuan sama orang pinter. Jadi pada malam itu, dimana kita sadar, pada malam bau bangke, dimana kita sadar ini udah nggak beres, kita minta bantuan ke orang pinter. Dan orang pinter itu bilang di situ ada sosok kuntilanak merah. Oke. Terus dan kita ngerasa harus cepet-cepet untuk dikelarin gitu masalahnya. So orang pinter ini menawarkan, lagi di jalan kan, jadi dia bilang, ya udah bang, lagi di mana? Oh aku beneran lagi di Tangerang. Oh ya udah, kebenaran Tangerang kan daerah rumah aku, Tangerang Selatan. Terus janjian ketemu di McD, dan ternyata McD itu tutup. Akhirnya mereka ketemu di pinggir jalan doang, dan mereka ini antara orang pintar itu dan muslim doang gitu. So orang pintar ini, yang orang pintar pertama ini menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya sama kehamilan aku, karena orang hamil itu sangat digandrungi oleh setan-setan gitu. Di situ tuh perasaan aku oke, masuk akal gitu. Karena kalau misalnya kalian cari di website, browsing gitu, bau bangkai itu ada hubungannya dengan kuntilanak, ada hubungannya dengan keberadaan kuntilanak. Yang bisa kita simpulkan, ketika ada bau bangkai itu ada hubungannya dengan roh jahat. Aku nggak tahu ya, roh jahat atau niat jahat atau apapun itu, aku nggak tahu. Yang penting itu jahat. Di malam itu kan aku udah ngasih clue ya, bahwa foto yang dikirim muslim ke orang pinter itu blur. Oke, jadi muslim ngambil foto di tiap kamar. Dan foto di kamar yang kedua, yaitu kamar yang bau bangke, itu blur. Fotonya blur. Tapi muslim punya 2 angle. Satu, ini tetap ya di kamar kedua ya. Jadi di kamar kedua itu muslim ngedapetin 2 angle. Satu angle ke mana? Ke horden, yang dia ngelihat horden itu dibunderin sama orang pinter itu, yang maksudnya adalah di sini letak kutil anak merahnya gitu. Terus satu lagi foto blur malam itu juga. Malam apa besoknya sih? Apanya blur? Yang kamu nemuin. Oh Malam itu juga ya? Setelah Ayu mikirin darah, kepikiran ada darah. Oh besoknya dong. Kepikiran ada darah, Ayu ngecek nih, minta teman. Jadi gini. Pada malam itu, kamu ingat gak sih ininya, rentetan kejadiannya? Jadi kita tuh habis pulang dari pantai, yang kita makan-makan di Sky itu. Ya, terus? Itu kan setelah maghrib kita baring-baring karena kecapean. Pokoknya intinya kita langsung move aja, langsung loncat ke muslim, ketemuan sama orang pintar. Ya. Terus? Udah kecapean nih, udah tepar, baring-baring lah di kamar. Terus aku nih nggak tahu, yang jelas aku nggak lagi tidur, cuman lagi pejam karena kecapean. Terus langsung kepikirannya terlintas kalau gimana ya kalau tiba-tiba ada darah. Itu kemungkinan terburuk yang terlintas di pikiranku. BTW aku juga mau tahu kalau kita udah dalam keadaan ketakutan ya pada saat itu, karena kita udah tahu ini adalah ulah setan, dan kita udah tahu sosoknya apa, yaitu kuntilanak merah. Terus jadi kita berkumpul nginep satu kamar. Kamar aku tuh gede, jadi bisa diinepin oleh aku, Ayu, Rizka, sama Muslim. Jadi kita berempat di kamar itu. Hasan masih di luar. Hasan tuh tidur di luar dia. Terus aku minta temenin di kamar yang studionya Kak Adit itu. Aku bareng Kak Rizka. Karena aku habis terlintas kepikiran darah, aku takut. Akhirnya aku minta temenin Kak Rizka untuk ngambil barang-barang aku semua di kamar itu. Nah, pas buka pintu, udah feel-nya udah kerasa banget bedanya. Entah karena aku ketakutan atau segala macem. Yang jelas udah bau. Setelah aku ambil barang-barangku, kok ada yang aneh.
aku pastiin lagi apa bener ya ada darah yang aku inget tadi. Ternyata darah yang kepikiran, yang terlintas di kepalaku itu ada di dipan kayu itu. Padahal kita udah bongkar, udah lanjut deg-degan dia nggak mampu ceritain, karena ternyata guys, nyeritain horor itu tuh nggak segampang yang kita bayangin gitu. Karena kita sambil mengingat kejadiannya, kita merasakan, kita deg-degan juga, kita tahu ketakutannya gimana. Jadi itu semuanya campur aduk, ditambah kita juga harus memaintain potongan ceritanya biar rapi gitu. So intinya pada suatu malam itu, di saat Ayu mungkin, jadi Ayu tuh tiba-tiba kayak nge-split gitu loh di pikirannya dia, kayak kok ada darah ya di kepala aku gitu. And then dia cek di kamar itu, ternyata bener ada darah di dipan. Darahnya bentuknya kayak apa, ada di foto Muslim. Darah ini nih baru karena nggak ketahui, karena kita pernah ngecek pas pertama kali bau bangke, dan itu masih ada dustin beberapa hari yang lalu. Darah itu tuh nggak ada gitu, darah itu nggak ada, dan itu ada dustin juga kok. Jadi walaupun nanya, maksudnya jadi kita nih pengen nyari sumber bau ini dari mana. Bener, kita bongkar semuanya itu kamar. Kita masih positive thinking sama binatang, sama cicak yang keselip di AC dan lain-lain. Makanya kita ngelihat sudut-sudut terpencil di kamarku itu. Bener. Sampai hal-hal terkecil, makanya kasurnya itu diangkat. Bener. Kita lihatlah dipan. Jadi kalian tahu dipan gak sih? Dipan tuh kayu, jadi rumah aku di rumah itu tuh kayak kita itu dikasih satu dipan itu kayak, coba deh cari penyanggah kasur, coba deh kalian browsing dipan itu apa. Nah, di dipan itu ada, bukan bercak ya, tapi jadi gini, seremnya itu waktu kita chat, waktu Muslim chat sama orang pinter itu bilang, ya pantas aja bau, orang darahnya ngocor, kata orangnya gitu. Dalam keadaan kita belum ngelihat darah di dipan. Bener gak yuk? Bener. Udah dong kak, jangan syuting, ayo takut. Gitu guys ceritanya. Jadi seremnya itu adalah ketika jadi rentetannya itu bau banget, terus kita chat orang pinter, terus orang pinter bilang itu dia tuh nge-reveal, dia ngebocorin satu, itu sosoknya Kunti yang dia lingkarin di jendela. Terus yang kedua, foto yang diambil Muslim pada malam itu blur, dan kita bisa pastikan tidak ada darah di situ. Besoknya ketika orang pinter itu bilang, ya pantas aja bau, orang darahnya ngocor gitu kan. Jadi bisa dipastikan bahwa makhluk ini ngasih bau yang teramat sangat busuk. Itu udah bisa kita pastikan karena semua yang ngecek kamar itu, aku, Muslim, Ayu, Rizka, Hasan, bahkan Dustin yang nggak tahu apa-apa tentang drama persetanan ini, dia juga nyium gitu di kamar itu, baunya sebau apa gitu. Dan kita bisa pastikan bahwa sosok ini darahnya ngocor gitu, dan menurut itu kita belum ngasih tahu ke dukun ya kalau misalnya darahnya, karena kita ketemu, dan dukun juga belum ngasih tahu ke Ayu kalau itu adalah darah something ya. Jadi rentetannya tuh gini, dukun bilang itu darahnya ngocor, terus Ayu belum tahu apa-apa, Ayu belum diceritain apa-apa, tapi Ayu ngerasa pada malam itu kok kayak ada darah gitu, feeling guys, feeling. Pas dicek ternyata bener di kayu-kayu itu tuh itu darah gitu. Jadi Ayu tuh mikirnya kemungkinan terburuk, gimana ya kalau ada darah di lantai itu. Ayu pastiin, nggak ada kok di lantai.
Pas Ayu keliat di dipan, ternyata darahnya di dipan. Shock lah saya. Gitu. Terus ini udah semakin tinggi ya gangguannya, karena dari bau bangkai yang tadinya biasa aja ke bau banget, sampai ada darah, sampai akhirnya kita minta tolong sama orang pintar itu untuk secepatnya datang ke rumah dan dibersihkan. Nah, singkatnya gini, pada saat besoknya orang itu datang ke rumah, Hasan udah pulang. Bibi aku nih nggak tahu apa-apa cerita soal ini, karena aku nggak ngasih tahu juga. Soalnya aku nggak mau satu rumah panik, aku nggak mau satu rumah itu heboh, terutama bibiku, asisten rumah tanggaku, karena aku nggak mau dia ketakutan terus minta pulang dan segala macam. Ngerti kan maksudnya? Jadi aku and then tapi gini guys, aku tuh kayak waktu itu ngerasa enggak, ini masih ada yang aneh gitu. Ini bukan perkara kuntilanak merah yang super jahat dan kekuatannya hebat banget dengan tujuan pengen deket-deket sama aku karena aku hamil gitu. Kayaknya ini tuh lebih dari itu gitu. Aku ngerasanya gitu. So, pada besok harinya malam itu si dukun ke rumah, dan bukan dukun sih sebenarnya, orang pintar yang bantu kita itu ke rumah untuk membersihkan kamar itu. Dia tuh nggak ada dramatik aksi dramatis yang berantem yang baca mantra segala macam gitu, nggak ada. Dia cuman di kamar itu, kamar yang bau bangkai itu, maghrib itu sholat sama satu orang lagi, pintunya ditutup dalam keadaan bau bangkai itu ya. Dalam keadaan bau bangkai itu dia sholatin kamar itu mungkin sekitar setengah jam. Mereka di dalam situ ada 2 orang yang sholatin di kamar itu sekitar 2 jam, sekitar setengah jam mereka keluar dan dalam keadaan keringatnya bercucuran. Terus kita mungkin nggak nanya banyak karena kita tahu dia dalam keadaan capek juga ya, mungkin habis bertarung gitu. So, dia menyimpulkan bahwa darah yang ada di dipan itu adalah hasil dari berantemnya Koda Muslim dengan si makhluk ini. Dan dia menyimpulkan lagi bahwa ternyata there is something bigger than this gitu. Ternyata ketika dia masuk sendiri ke kamar itu dan sholatin di situ, ternyata ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia simpulkan si Kunti tadi gitu. Sosoknya apa? Dia nggak mau ngasih tahu karena nggak mau menimbulkan paranoid ke kita. Jadi dia sembunyikan makhluknya apa. Tapi entah kenapa di bayanganku tuh ada gitu makhluknya. Bukannya so punya feeling atau punya kelebihan ngelihat ya, tapi mungkin karena saling bertelepati aja. enggak sih, bukan saling bertelepati juga, mungkin karena banyak yang bilang aku tuh sensitif, tapi aku tuh nggak percaya sebenarnya sama hal-hal kayak gitu. Waktu selama di teror ini juga aku emosian banget. Emosinya tuh ke makhluk itu, kayak ya kalian bisa lihat sendiri lah, aku sampai maki-maki di story kan, kayak apa sih anjing gitu, kayak langsung aja gitu, kayak mau lo apa langsung gitu. Karena ini bukan perkara hamil doang nih, aku tuh yakin ini bukan perkara hamil gitu. Nah, jadi ketika orang pintar itu nyolatin kamar itu, ditemukanlah beberapa fakta itu tadi. Ternyata kuntilanak merah itu tuh nggak seberapa itu, karena ada yang lebih besar dari itu, yaitu yang aku lihat sih jin besar hitam
bertanduk, matanya merah, genderuwo, tapi bukan genderuwo nganggur, ngerti nggak? Genderuwo yang kerja, yang genderuwo apa ya? Dia tuh bukan genderuwo nganggur yang bersemayam di pohon besar gitu loh guys, tapi itu adalah genderuwo yang kerja buat seseorang. Kalian bisa nyimpulin gak itu apa? Aku sambil minum dulu ya, soalnya ngos-ngosan banget deh. Ambil minum dong. Aku sambil minum, sambil istirahat bentar. Karena it's getting bigger and bigger. Ayo Mas Ranu. Apa tadi tuh? Ayo Mas Ranu sekalian fix serem. Duh kiriman. Mungkinkah itu kiriman? Kiriman Kak. Nah, jadi memang dari awal ketika di reveal atau diberitahu bahwa ini adalah kuntilanak merah gitu, so aku ngerasa no, it is not. Ini lebih dari itu. Aku tuh feelingnya tuh gitu. So aku lanjut lagi ya. Ntar minum dulu. Malam ketika kita tahu fakta bahwa oh ini ternyata kuntilanak merah, oh ini darahnya karena berantem sama kodamnya muslim, oh ini ternyata ada makhluk yang lebih besar lagi dari itu, which is si dukunnya itu nggak ngasih tahu itu apa, tapi aku punya bayangan itu gitu. Terus dukun itu pulang, orang pintar itu pulang, dan kita tidur dalam keadaan ketakutan, oke? Dalam keadaan sangat mencekam, dan pada malam itu hujan deras banget, benar-benar kayak film horor. Mungkin Hasan yang masuk live sekarang, dia masuk live nggak sih? Nggak tahu. Mungkin kalian bisa langsung tanya Hasan. Jadi posisinya itu karena kita udah ketakutan, karena kita udah tahu beberapa fakta, akhirnya kita tidur berempat. Aku, Ayu, Muslim, sama Rizka. Terus Hasan di luar, Hasan di ruang tamu. Dia tidur hari kedua seperti biasanya gitu. Terus kita tuh masing-masing di malam itu tuh kayak fighting guys, kayak kita tuh berantem sama pikiran kita sendiri, kita berantem sama situasi yang sangat mencekam itu. Kita sama-sama diem, sama-sama nggak tahu mau bahas apa, kita sama-sama ketakutan. Ini tuh berempat ya, setnya tuh berempat. Aku, Muslim, Rizka, dan Ayu. Kita semua berempat ngalamin feeling yang sama, ketakutan, deg-degan, gak bisa tidur, banyak banget di dalam kepala. Kalau soal suara cewek nangis, atau suara ambulan, atau suara apa, suara barang dijatuhin, itu udah gak usah diomongin lagi. Udah Rizka udah ngalamin, Muslim juga ngalamin. Muslim itu jadi malam waktu sini dong masuk biar aku nggak sendirian ceritanya. Malam itu tuh kita benar-benar berjuang ya Yu ya, benar-benar berjuang. Jangankan tidur gitu loh, maksudnya bisa tenang aja tuh udah syukur gitu. Nggak mungkin dong bisa tidur dalam keadaan nggak tenang gitu. So malam itu
malam itu tuh Muslim udahlah dengar suara A B C D. Muslim dengar suara cewek, Rizka dengar suara cewek. Terus si Hasan nih kita nggak tahu apa-apa di luar. Oke. Dan ini keadaannya hujan deras. Dan di jam 3 malam Rizka berusaha tidur, mejemin mata sambil dengar suara ambulan. Terus dia baca ayat kursi. Terus denger Aku cewek, juga terus dia sengaja gitu, dia keteriak. terus dengar cewek dan dia teriak di situ. Tapi kita nggak ada yang Gitu. dengar. Dan kita nggak ada yang dengar. Karena udah tidur. Tiba-tiba lanjut. Terus aku juga bertarung dengan pikiranku. Terus Muslim kayak satu-satu orang yang kayak pasang badan di malam itu untuk kita gitu. Jadi kayak aku tahu sih dia capek banget gitu. Dia juga dengar suara macam-macam juga kan ya. Tapi oke. Dan di jam 3 itu kita dalam kamar, Hasan di luar. Tiba-tiba sanggup aku cerita itu sumpah. karena ngebayanginnya tuh anjing. Nggak tahu ya kalau diceritain bakal kaget apa enggak. Iya, soalnya untuk kejadian sebesar itu diceritain tuh kayak no klimaks nggak sih? Kayak anti klimaks gitu. Pokoknya ya di jam 3 dalam keadaan hujan deras, Hasan dobrak pintu kamar kita. Terus dia kayak gini, gitu, sumpah. Dia narik Muslim, dia minta tolong Muslim, dia narik Muslim, dia ngesot nyamperin Muslim. Anjing, sudahlah. Ingat nggak yuk, benci nggak dengan lagi. dia narik Muslim dalam keadaan dia histeris, dia teriak kayak gini kurang lebih, gitu. Jadi tiba-tiba pintunya didobrak, teriak, dan dia nggak bisa ngomong satu patah pun, gitu. Terus Muslim juga dalam keadaan, Muslim nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi dia cuma megangin Hasan doang yang lagi histeris. Hasan di situ mukanya itu udah nggak kontrol. Jadi pada saat Hasan itu ke kamar, itu dia ngelewatin sosok itu, dia ngedobrak lah istilahnya, dia lihat sosok itu, dia gini loh guys, kayak energi itu, Kak. Jadi dia ngerasain energi itu dia nggak ngelihat makhluknya, cuma dia tahu sesuatu itu ada dan mau mencelakai dia gitu. Ya. Dan dia mau nggak mau hanya melewati tempat itu karena itulah jalan satu-satunya untuk menuju kamar kita. Ya benar. Jadi dia posisinya sendirian di luar, hujan deras, dia ketakutan. Mungkin ketakutannya itu jadi makanan si setan ini. Bukan setan sih, udah jin ya, jin ini gitu. Nah, mungkin karena Hasan ini adalah sasaran empuk karena dia sendirian dan energinya si Hasan ini semakin turun. Hasan kenalah serangan itu gitu. Pada saat itu Hasan udah mau tidur, kayaknya sih dia mau tidur, dia kayak udah gini gitu. Terus bayangin di depan kalian di atas itu ada sosok. Jadi kita bisa pastiin Hasan tidak melihat makhluknya apa, tapi Hasan tahu ada sesuatu yang mau mencelakakan dia karena yang di pikiran Hasan adalah di pikiran Hasan tuh mati gitu. Dia tuh di otaknya dia tuh mati. Ini sesuatu bakal bikin aku mati gitu. Hasan masuk ke kamar ngedobrak pintu dalam keadaan histeris. Kita semua teriak gitu. Muslim nggak tahu harus ngapain. Muslim tapi syukurnya karena mungkin ya namanya jin ya, mereka kan anjing brengsek kan. Jadi mereka tuh cupu gitu loh. Jadi
waktu semua udah bangun, energi manusia lebih mendominasi, si jin itu kabur gitu. Gitu. Aku emosi banget, sumpah aku capek banget. Gitu. Jadi pada malam itu Hasan shock. Aku nggak pernah lihat Hasan se-shock itu. Bayangin ya, Hasan tuh orang yang dicurhatin banyak orang, mentalnya orang itu banyak bersandar di diri Hasan, tapi Hasan itu kuat gitu loh. Dia tuh orang yang apa ya, orang yang masuk akal, orang yang saintis, orang yang realistis, orang yang nggak percaya sama hal gituan. Mukanya seketakutan itu gitu loh. Dan dia nggak pernah ngalamin itu sebelumnya. Gitu. Jadi di momen Hasan itu ngesot datangin Muslim, karena dia udah terbata-bata, dia udah jatuh-jatuh kan, udah nabrak-nabrakin sesuatu gitu, udah nabrak-nabrakin semuanya. Hasan nggak bisa ngomong. Ya aku inget dia cuma gitu. Karena dia memanggil Muslim tapi nggak kayaknya sih sosok itu nempel dikit ke Hasan. Pas Hasan datangin Muslim tuh, manggil Muslim, dia nggak tahu nama Muslim itu siapa gitu. Tapi di kepala Hasan dia bilang Bang Muslim gitu. Tapi keluarnya gitu. Karena setiap mereka menampakkan dirinya, mereka butuh tenaga gede, Kak. Jadi setelah itu otomatis tenaga mereka hilang. Bener. Jadi kata si dukun juga, kalau sampai dia kemarin itu masukin Hasan, itu dia ngerusak badannya, ngerusak badan si jin itu. Karena jin itu sekuat-kuatnya kalau dia masukin badan kita, itu badannya tuh hancur gitu. Apalagi dengan keinginan si jin itu sendiri, tanpa permintaan atau tanpa kita panggil dia untuk masuk ke badan kita. Ngerti nggak maksud aku? Terus pada malam itu setelah Hasan shock, setelah Hasan drop, itu kita akhirnya tidur satu kamar berlima. Aku, Muslim, Rizka, Ayu, dan Hasan dalam keadaan masih sangat shock, masih sangat drop, masih sangat cemas, khawatir, capek, semuanya. Ini ada Muslim datang. Mau live lagi. Ya tadi aku lagi ngecaster, orang-orang pada komen rumahnya. Kok pada tahu? Berarti kamu live. Kamu lagi break. Ya untung, semoga lebih cepat nih. Di rumah lagi ada setan. Saya masih caster Dota di sini ya kan. Ini loh orang yang ngetek tuh lucu banget. Ada Ustadz Hidayah, Rahel V-nya, coba Rahel V-nya. Terus juga ada yang ngetek Abel Cobra gitu-gitu. Dokter Tirta ngapain coba? Ya di rumah lagi ada setan. BTW aku udah sampai ke cerita yang Hasan manggil kamu gitu. Kamu bisa contohin nggak kayak gimana? Jadi pokoknya jam 3 pagi itu Hasan tiba-tiba masuk Ini kalian kamar. Bisa cocokin ya ceritanya. Kalau kita drama atau bohong, ceritanya pasti bakal beda. Masuk kamar Hasan, tiba-tiba Hasan, saya tahu Hasan orang yang sopan sih, tapi dia malam di waktu itu dia nggak ketok pintu, tiba-tiba gebrak gitu. Gitu deh. Mau ngomong nggak bisa. Ngomong nggak bisa, tahu coba gitu doang. Wah, itu sekitar jam 3 pagi lah. Tuh itu teror kiriman. Ya sih. Bener, sayang. Muslim. Ya. Gua hari ini nginep di tempat lo deh. Oke. Ini ada Coki, ada bantu. Ini ada Coki ternyata mau setelah mendengar ceritanya semuanya. Kenapa? Ini lagi live Instagram. Iya, lagi live. Hari ini saya mau nginep di rumah Muslim. Supaya dia nggak terlalu serem. Giliran ada setan, saya disuruh nginep. Kita nanti tapi ini aja Slim, begadang aja udah. Iya, tapi Coki respect ya solidaritasnya dia. Sama elunya sama setan.
Sama enggak, Coki itu mau nginep rumah saya bukan karena solidaritas, lebih penasaran sama setan ya. Dia mau nungguin si Kunti. Iya. Masa nih ya datang-datang ya ke rumah saya bukannya Assalamualaikum Rinda, apa kabar? Mana setan Kunti merahnya? Kan anjing ya. Wah, Coki tiba-tiba mana setan? Mana Ya, setan Kunti merahnya? Oh, udah pindahin ke rumah gua aja katanya. Ya, belum aja ente. Katanya Ruben Onsu kan juga dulu diserang, dia pindah rumah. Oh, Iya. kalau Ruben Onsu Tapi katanya ini, tapi mungkin gua salah. Katanya arwah yang menyerang tempatnya Ruben Onsu tuh arwah ayam-ayam yang digeprek. lucu banget lagi. Astaga. Soalnya kan itu ayam-ayam matinya mengenaskan loh. Iya. Ayam diprek digituin, Slim. Iya. Udah mulai. Ayo, Slim. Sekarang, Iya, udah cuma 4 menit doang. Ayo. oke, sekarang saya mau caster lagi ya. Gila ini. Gila, Ini kita baru memang hidup produktif, profesionalitas. Ini setan. Di sini saya komentarin Dota. Di rumah ada setan. Cuma hidup komedian di sini saya suruh menghibur, melucu. Di rumah bau bangkai. Gimana tadi nunjuk-nunjuk marah-marahnya? Ingat, inilah Anda yang nonton Dota di Yang sini. ngirim kiriman. Iya. Bau bangke. Di Dota saya tetap melucu. Sementara di rumah bau bangke ada setan. Oke, ini komedian. Ini masih berlangsung guys, baunya masih ada sampai Dan sekarang. makin parah baunya, Pak. Makin Oke. parah. Dan ya. kabarnya ada sosok lagi. Ada sosok lagi. Jadi saya motret, ini belum saya ceritain, di pojok itu blur, Pak, di potret. Itu aku udah ceritain semuanya. Pokoknya Udah ya? pokoknya nanti Saya apa? mau kerja dulu ya. Dadah, baby. Tonton di video.com, kalian buka, ada caster IEL. Nah, iya. Kalau yang cerita setan itu tidak dikontenkan di mana-mana, baru aku yang cerita gitu. Baru aku dan Ayu doang yang nge-reveal karena Muslim, karena ini masih berlangsung dan Muslim juga lagi dalam keadaan kerja. Jadi memang itu belum diceritain di mana-mana karena memang ini kenyataan gitu, terjadi, bukan konten. Petin dong. Boroko ya. Tikus mati di loteng itu saya berharapnya gitu ya. Jadi besok nanti rencananya selain kita meminta bantuan dukun-dukun yang teman-teman yang bisa ngelihat kayak Teh Ana Cike, kalau kalian nonton Fixerem atau Keramat itu Muslim juga ada konten sama Teh Ana. Itu Teh Ana juga ngebantu untuk ngeliatkan, dan Teh Ana juga mereveal, Teh Ana punya versi sendiri untuk mengungkapkan si sosok ini gitu. Terus kita juga ditolongin sama Mas Yus. Mas Yus itu orang yang ngegambar di Keramat, di konten Keramat, di acara Keramat. Keramat itu adalah acara hunting ghostnya juga, hunting ghost mungkin tahu nggak bahasa Indonesia? Hunting ghost itu yang kayak cari-cari setan juga, versi iNews. Dulu Muslim punya konten bareng Mas Yus. Mas Yus itu yang gambar-gambar setan dan dia juga ngebantu nge-reveal. Dan kalau buat Mas Yus ini ada urusannya sama si Dipan yang ada darahnya itu gitu. Makanya nanti ini ada beda-beda versinya. Kalau si orang pintar yang pertama ngebantu Muslim itu, bilang ini ada hubungannya dengan kehamilan, atau dia belum tahu juga sih sebenarnya motivasi terbesarnya apa. Kalau Teh Ana ada hubungannya sama apa-apa, nanti aku bakal kasih tahu, tapi nggak sekarang karena itu juga panjang banget ceritanya. Terus Mas Yus juga yang ngebantu, salah satunya orang pintar ketiga yang ngebantu itu juga ada versinya, dia akan fokus di Dipan. Semuanya masih berlangsung. Ngehubungin Teh Ana baru maghrib tadi, ngehubungin Mas Yus juga baru maghrib tadi, karena kita juga masih lagi kerja, aku lagi nemenin Muslim kerja juga. Jadi semuanya masih berlangsung gitu. Kedepannya belum tahu ini apa gitu. Cuman beberapa komen itu bilang bahwa ini kiriman. Teh Ana itu menyimpulkan bahwa ini santet.
gitu. Tapi sekali lagi guys, ini belum ada kesimpulannya apa gitu. Kita juga masih belum tahu gitu soal apa-apanya. Jadi ya aku masih cerita di sini dulu. Semoga aku, Muslim, Ayu dan Bibi semuanya juga bisa ngelawan itu semua, bisa kuat, bisa sabar juga. Coki hari ini bakal nginep di rumah, bakal ngebantu karena gini guys, kalau misalnya di atas itu di lantai 2 itu, kalau misalnya semoga aja kalau banyak energi manusianya, semoga energi yang kayak gitu tuh yang hal-hal ya makhluk itu tuh bisa bisa memudar gitu loh energinya, ngerti nggak? Semoga cepat ketahuan kirimannya siapa kak. Ya jadi pokoknya gini, Teh Ana itu bilang kalau misalnya itu sosoknya seperti yang aku bayangin gitu. Dan Teh Ana bilang Rinda itu tahu kok gitu, Rinda itu sensitif kok. Jadi aku konfirmasi, gini ya Teh, makhluknya gini ya, itu sama yang dilihat Teh Ana gitu. Sekali lagi aku tuh sangat sensitif, tapi nggak mau disok-sok pinterin. Kita nanti bakal lihat gimana, karena kata Teh Ana ternyata ini bukan perkara rumahnya. Jadi ini bukan perkara rumah gitu, ini perkara aku. Lebih merindingnya lagi katanya santet ini udah ada dari beberapa bulan yang lalu, which is 3 bulan yang lalu gitu nyerang akunya. Tapi ya kita masih ikuti terus ya perkembangannya, karena masih belum fix juga. Kita masih masuk akal nggak sih ini kalau misalnya santet gitu, siapa yang nyantet, siapa yang mau nyantet gitu. Terus aku juga masih dalam keadaan kayak gitu, kayak bingung siapa gitu yang PR yang mau gitu, yang ya Allah, gini loh, aku tuh sedendam-dendamnya sama orang tuh sampai ada tindakan mau nyantet tuh mikir gitu, bukan mikir tapi kayak harus mempertimbangkan berkali-kali gitu nggak sih, karena berurusan sama hal-hal gaib, karena berurusan sama dosa. Anggaplah nggak berurusan sama dosa deh, tapi berurusan dengan kemanusiaan, terus kepercayaan kayak gitu-gitu loh, ngerti nggak? Gitu. Jadi ini fix yang diserang itu adalah aku. Kalau kata Teh Ana, ada hubungannya sama aku. Yang diserang adalah aku gitu. Kenapa kok baru sekarang ada bau bangkainya? Itu karena jadi tahap orang menyantet itu pertama di level pertama dikirimin mental, nggak mempan. Terus kira-kira kesel lagi, dikirimin lagi yang levelnya level kedua nih, yang lebih ampuh, nggak mempan lagi. Dikirimin lah terakhir ini yang tahap udah ada bentuk baunya gitu, udah ada bentuk bau, udah ada darah, udah ada bau bangkai gitu, udah nyerang sekitar aku juga gitu. Jadi jangan pada bercanda, kirim Al-Fatihah yo, amin, terima kasih. Tuh baik banget deh. Karinda, ini HP dekat AC ya, kayak ada suara angin. Iya, ada suara angin guys. Suara AC aja. Ini suara AC deh kayaknya. Itu. Jadi bener yang teman-teman dari tadi tuh aku tuh sebenarnya baca ya, kayak banyak yang nyimpulin bahwa ini itu kiriman kak, itu santet kak. Terus aku dalam hati,
hal-hal kayak gini tuh aku doang selama ini yang mendinai bahwa di kepala aku tuh nggak ada hal-hal kayak gitu tuh. Tapi ternyata ya senyata itu gitu. Tapi ternyata ada gitu, dan sulit juga untuk logika aku untuk mendinai, untuk menafikan bahwa kayak bau bangkai gitu. Jadi faktanya tuh gini, ketika kemarin disembuhkan sama si dukun itu, si dukun pertama, dalam waktu 2 hari itu baunya udah nggak ada. Sumpah udah nggak ada sama sekali. Baunya gimana dalam 2 hari ini? Udah hilang, udah bau ruangan, bau semprotan ruangan. Sekarang dikasih ke Adit setiap 10 menit sekali. Itu deh. Nah, jadi setelah ada si orang yang bantu itu, si dukun, si orang pintar pertama itu, dia baunya udah nggak ada besokannya. Selama 2 hari udah nggak ada. 2 hari itu terhitung kemarin dan hari ini. Ya. Sorry. Ya, kemarinnya lagi dan hari ini. Jadi hari ini tuh jalan 3 hari. Tapi hari ini tadi itu baunya ada lagi, dan bau banget, lebih bau dari yang pertama menurut aku. Ya, ini akan berlangsung dan akan panjang ya kayaknya dramanya. Semoga aku juga bisa tetap ngasih info ke kalian, ngasih tahu ke kalian kayak gimana kelanjutannya. Aku cuma minta doa, semoga juga banyak pertolongan yang datang ke aku, karena sejauh ini juga teman-teman dari circle yang muslim juga banyak yang ngebantu, orang-orang yang bisa ngelihat lah intinya gitu. Ya kalau pengusiran itu tetap ya kita dari Mas Yus juga ngasih tahu. Mas Yus tuh orang pintar ketiga yang ngebantu, itu dia tetap ngasih tahu gimana caranya. Terus udah sih itu aja. Thank you ya guys udah mau dengerin. Percaya atau tidaknya itu kembali ke diri kita masing-masing. Kalian ambil positifnya aja. Kalian ya ambil positifnya gitu, kayak apapun lah dari cerita aku ini yang bisa diambil positifnya. Itu kita harus ya jangan mikir negatif deh gitu, tapi ya di waspada aja gitu. Oke? Thank you ya udah dengerin. Nanti aku bakal kasih tahu lagi kelanjutannya gimana. Dadah. Capek banget tadi dengerin kakak. Aku juga capek banget ngomong, anjir. Bibi sekarang lagi di rumah sendirian. Iya, Bibi lagi di rumah sendirian. Udah gimana M ya. Oke, ini bye bye.